teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Gisela Tahapari. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana seorang reporter ini bisa mengambil gambar di lapangan. Temanya adalah teknik dasar pengambilan gambar seorang reporter pemula. Nah, teman-teman, menjadi seorang reporter ini tidak hanya dibutuhkan skill dalam hal berbicara atau skill dalam hal mencari berita dan membuat naskah, tetapi seorang reporter juga harus terampil dan mengetahui bagaimana cara mengambil gambar di lapangan atau saat ia melakukan liputan. Nah, teman-teman, karena ini adalah di program televisi, makanya seorang reporter ini harus dituntut bisa mengambil gambar dengan baik. Saat ini teknologi sudah semakin tersedia luas, kalian bisa mengambil gambar dengan hanya menggunakan handphone seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana cara yang pertama kalian bisa mengambil gambar dengan menggunakan handphone? Teknik yang pertama adalah ketika kalian mengambil gambar dengan menggunakan handphone, posisi mengambil gambarnya ini harus tidur atau kalau di word landscape harus seperti itu. Karena apa? Karena kalau kalian mengambilnya handphonenya ini dalam kondisi berdiri, nanti saat masuk di editing ini sebelah kanan kirinya akan kosong. Jadi sebaiknya lakukan dalam posisi handphone ini tidur. Ini tips yang pertama. Nah, teman-teman, tips yang kedua adalah seorang reporter harus bisa mengambil gambar dari sudut manapun. Oke, langsung saja teman-teman, apa saja sih dasar dari pengambilan gambar untuk seorang reporter? Kita lihat video yang satu ini. Ya, ini adalah extreme long shot. Jadi gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh, sehingga yang ditonjolkan adalah lebih ke latar belakangnya, bukan ke objeknya. Biasanya extreme long shot ini digunakan di foto-foto pre-wed. Lebih banyak menggunakan extreme long shot. Berikutnya adalah long shot. Gambar yang diambil ini dari jarak jauh, untuk objek masih terkena dari atas kepala sampai ujung kaki, dan latar belakang pun juga masih kelihatan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah medium long shot atau MLS. Gambar ini diambil dari jarak yang wajar, sehingga objeknya akan tampak dari kepala sampai ke lutut. Nah, ini adalah medium shot ya teman-teman. Jadi pengambilan dari jarak sedang, objeknya akan kelihatan separuh badan saja, dari perut atau dari pinggang ke atas. Nah, kalau yang ini adalah medium close up, jadi hampir sama dengan medium shot yang tadi, lebih dekat lagi, tapi objeknya ini yang diambil adalah dari bagian dada ke atas. Nah, teman-teman, kalau lebih didekatkan lagi, jadinya adalah close up atau CU. Jadi, close up ini diambil dari jarak dekat, sebagian yang terlihat biasanya sih hanya wajahnya saja yang terlihat. Atau contoh lainnya, sepasang kaki yang memakai sepatu baru, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau lebih didekatkan lagi, ini adalah extreme close up atau ECU. Pengambilan gambar ini lebih terlihat sangat detail. Biasanya sih kepalanya sudah hampir terpotong dan lebih mendetailkan objek, misalnya hidungnya atau matanya atau bibirnya atau yang lain. Jadi objeknya lebih dekat. Berikutnya adalah gambar yang bergerak. Ini adalah panning kanan, menggerakkan dari kiri ke kanan. Kebalikannya dari panning kanan adalah panning kiri, gambar digerakkan dari kanan ke kiri.
Nah, ini kalau gambar bergerak dari atas ke bawah dinamakan tilt down. Kebalikannya teman-teman, gambar yang bergerak dari bawah ke atas dinamakan tilt up. Nah, kalau sudut pengambilan ini dinamakan over shoulder. Jadi, gambarnya diambil dari belakang atau pundak objek yang lain. Tujuannya untuk menandakan bahwa ini sedang terjadi proses dialog atau terjadinya sebuah percakapan. Untuk sudut pengambilan ini adalah low angle, jadi pengambilan dari arah bawah objek yang mengesankan objek ini terlihat lebih besar atau lebih tinggi. Jadi memiliki kesan lebih dramatis. Kebalikannya dari low angle adalah high angle, jadi sudut pengambilan ini diambil dari atas objek sehingga kelihatannya orangnya ini akan jadi lebih kecil. Berikutnya, teman-teman, kalian hindari untuk panning-panning gambar karena panning-panning gambar ini tidak terlalu dibutuhkan untuk di program berita. Jadi cukup videonya stay saja atau saat itu ngambil medium close up saja atau ekstrim atau dari long shot dari jauh, cukup hindari panning. Memang panning dibutuhkan sedikit teman-teman untuk biar indah saja ya, hanya untuk sebagai seni saja di video. Tapi kalau untuk program berita, kurangi yang panning seperti itu. Untuk durasi perekotan untuk seorang reporter televisi ini tidak usah terlalu lama teman-teman durasinya. Karena apa? Karena program berita televisi ini dari perpindahan kamera ke kamera satu, perpindahan gambar ke gambar satunya ini cepat teman-teman, berbeda dengan program soft news yang durasi merekodnya ini harus lama. Oke, jadi lakukan rekod gambar atau rekod video ini cukup 7-8 detik saja. Nah teman-teman, itu tadi adalah video cuplikan mengenai angle-angle atau sudut-sudut mana yang bisa kalian lakukan ketika menjadi seorang reporter di lapangan. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa kalian untuk terus bisa melihat video-video saya di channel ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan video hari ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada yang lain. Klik share, like, dan subscribe untuk terus bisa mendapatkan video notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa di konten atau channel selanjutnya.